Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10, Kota Tual. Perkenalkan, saya Nirwani SE dari SMP Negeri 11 Tual. Saya Lina Lestari SPD dari SMP Negeri 5 Tual. Saya Linda SPD dari SMP Negeri 1 Tual. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabarnya? Ya, saya juga alhamdulillah baik. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan ya, Bu. Ya. Oke, baik. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini saya sebagai observer dalam kegiatan coaching kali ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa yang saya nilai di sini adalah bagaimana coach dan coachee bisa melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, bagaimana coachee bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, lalu coachee juga bagaimana dia bisa menanggapi atau merespon dari pertanyaan yang diberikan, dan apakah sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Ibu Linda, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Linda kembangkan pada coaching kali ini? Ya, Ibu Wani, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu Linda. Lalu bagian kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang Ibu Linda ingin kembangkan? Ya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu Linda. Lalu indikator ketercapaian bagaimana yang diinginkan Ibu Linda dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi atas masalahnya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, oke, baik Ibu Linda. Mungkin demikian dulu ya, Bu, pra-observasinya, dan silakan Ibu melanjutkan coaching. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu Linda. Baik, dengar-dengar ada yang mau disampaikan, Ibu? Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Iya, Bu. Sebelumnya bincang-bincang kita tidak akan memakan waktu yang lama, kira-kira mungkin 5-10 menit. Kira-kira ada yang mau disampaikan, Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa resah dan gelisah. Mungkin ini agak-agak lebay, tapi saya perasaannya seperti itu, jujur saja Ibu, karena sudah tahun ajaran baru namun saya belum ada persiapan untuk mengajar di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Bisa diceritakan lebih detailnya seperti apa itu masalahnya? Iya Bu, kurikulum sekarang kan menuntut kita sebagai guru untuk menyusun modul ajar, di mana modul ajarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, salah satunya itu adalah modul ajar berdiferensiasi. Namun saya kurang paham bagaimana cara menyusun modul ajar itu menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, Ibu. Maaf, Ibu, kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah saya dapat menemukan solusi dari kegelisahan saya ini, di mana saya bisa menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Oh, ya. Jadi Ibu harapkan ada perubahan ya? Iya. Kira-kira perubahan yang lebih spesifik yang Ibu ingin dapatkan seperti apa? Mungkin saya ingin ini Bu, pengetahuan dan keterampilan saya dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi. Saya inginkan seperti itu. Selain saya paham, saya juga membutuhkan keterampilan. Oh iya. Ya, baik Bu. Jadi idealnya itu kalau kita lihat 10 ya. Kalau bisa diketahui level pengetahuan Ibu sekarang ini berada di level keberapa?
Kalau kita lihat dari 1 sampai 10. Kalau menurut saya sekarang masih berada di level 5 Bu. Karena pemahaman saya tentang penyusunan modul ajar berdiferensiasi itu masih kurang. Oke Bu, kalau kita lihat dari level yang Ibu sudah dapatkan, itu kira-kira mau ditingkatkan ke level ke berapa Bu? Ya, saya berharap bisa meningkat ke level 8 atau 9 lah Ibu ya. Iya. Terus usaha apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ibu dalam menyusun modul berdiferensiasi? Ya, sebenarnya kan sekarang ini banyak kemudahan yang bisa dapatkan, salah satunya itu adalah belajar mandiri di TMR. Itu. Iya. Jadi kira-kira selain itu ada strategi lain mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan keterampilan Ibu dalam menyusun modul berdiferensiasi? Ada Bu, dengan mengikuti workshop atau pelatihan tentang penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Masih ada lagi? Kalau menurut saya untuk saat ini itu saja alternatif yang bisa saya lakukan. Oh, iya. Jadi dari seluruh keseluruhannya itu kira-kira yang lebih mudah Ibu lakukan dalam waktu dekat ini dan efektif yang bisa Ibu lakukan itu kira-kira yang mana? Saya kan ini orangnya ini ya Bu, kalau belajar itu harus dipraktekkan langsung. Oh iya. Jadi saya rasa yang cocok untuk saya ikuti sekarang ini karena waktunya juga sedikit untuk menyiapkan persiapan. Jadi saya rasa saya mengikuti pelatihan itu, pelatihan atau workshop penyusunan modul ajar. Oh iya. Jadi Ibu akan melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan workshop dalam waktu dekat. Jadi kira-kira menurut Ibu rencana itu bisa dilakukan membutuhkan siapa untuk melakukannya? Yang pastinya kepala sekolah yaitu sebagai penanggung jawab dan berdasarkan guru. Kira-kira kapan dilakukan rencana ini? Insya Allah pekan depan Bu, karena di sekolah kami akan mengadakan pelatihan. Di komunitas sekolah kami akan mengadakan pelatihan di depan. Oh, oke, baiklah Ibu. Dari percakapan kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah melalui percakapan hari ini saya bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan atau keresahan-keresahan yang saya alami selama ini. Berarti sudah ada gambarannya ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah ada Bu. Iya, saya tunggu aksinya ya Bu. Iya Ibu, insya Allah. Ya, baik Bu, semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di waktu yang lain. Untuk itu saya cukupkan Bu coaching kita hari ini. Terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Iya, alhamdulillah Bu. Oke, baik Ibu Linda. Jadi sebelum penutupan saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Iya, pada saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukannya sesuai alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur itu bisa menggali coaching, bisa menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Ibu. Menurut saya juga sebagai observer bahwa tadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dan sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang mereka dapatkan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya ingin memahami lagi proses alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan baik. Oke, baik Ibu Linda, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Wani. Waalaikumsalam Ibu Lina. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Lalu Ibu Lina sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya. Sekarang kan Ibu Wani mau melakukan coaching ya. Iya Bu. Sebelum Ibu Wani melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pertama-tama coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang diberikan. Dan apakah coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Iya, jadi baik Ibu Lina, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti ini adalah bagaimana bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ada dua ya Ibu ya. Lalu bagian kompetensi mana mungkin Ibu akan kembangkan secara spesifik? Iya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan tetap yang dua tadi Bu, yaitu mendengarkan aktif dan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik Ibu. Lalu indikator ketercapaian bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi yang saya inginkan adalah bagaimana coach saya bisa memberikan solusi terkait masalah yang dia hadapi. Oke, jadi untuk sebagai persiapannya saya rasa sudah cukup. Ya, jadi silakan Ibu Wani melakukan coaching terhadap coachingnya. Jadi saya silakan saja sekarang. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wani. Ya, Ibu Linda, kabar hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabarnya? Ya, baik juga Ibu, alhamdulillah. Oh iya Ibu, dengar-dengar ada yang Ibu Linda ingin sampaikan. Ada ya Bu? Iya, iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Baik Ibu Linda, jadi sebelum kita memulai perbincangan kali ini, saya sampaikan bahwa bincang-bincang kita tidak memakan waktu lama ya, cukup 5 sampai 10 menit. Kira-kira Ibu Linda sudah bisa menyampaikan apa yang mau sampaikan Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa resah, sebagai besar karena sudah mau masuk tahun ajaran baru, namun saya belum ada persiapan dalam mengajar. Oh begitu ya Bu. Ibu Linda bisa menceritakan lebih detail lagi tentang keresahan yang Ibu alami? Ya, kurikulum sekarang ini kan Bu menuntut guru untuk menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Salah satunya adalah modul ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi saya masih kurang paham Bu tentang pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi ini Bu. Oh begitu ya Ibu Linda. Nah Mah Bu, kira-kira dari perbincangan kita kali ini apa yang Ibu Linda ingin? Ya, Bu Wani, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya dan adanya perubahan dalam diri saya sendiri dari segi kemampuan menyusun modul ajar berdiferensiasi. Ya. Jadi Ibu berharap ada perubahan ya. Lalu kira-kira perubahan yang lebih spesifik yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat modul ajar yang berdiferensiasi sehingga saya bisa membuat modul ajar yang berdiferensiasi yang nantinya saya bisa gunakan di dalam kelas Bu pada tahun ajaran baru ini gitu. Ya. Itu kan idealnya 10 ya Bu. Nah kalau bisa saya tahu kira-kira menurut Ibu sudah berapa? Ibu sudah berada di level berapa terkait pemahaman penyusunan modul berdiferensiasi? Iya, kalau dilihat
lihat level, saya mungkin masih berada di level 5 Bu, karena saya merasa pengetahuan dan keterampilan saya dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi ini masih rendah. Oke, baiklah Ibu, kalau kondisi sekarang ini kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Kalau dilihat saya meningkatkannya ke level 8 atau 9 begitu Bu, karena menurut saya proses pembelajaran dari level 5 ke 8 itu atau ke 9 itu sudah melalui proses pembelajaran yang bagi saya sudah cukup baik Bu. Ya, baik, Ibu Linda, kira-kira untuk mencapai dari level 5 ke level 8 atau 9, usaha apa yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ibu dalam menyusun modul berdiferensiasi? Ya, karena sekarang kita juga bisa belajar dari PMM, maka saya akan juga belajar secara mandiri Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini melalui PMM Bu. Ya, selain yang Ibu Linda sudah sebutkan tadi belajar di PMM, kira-kira ada langkah lain lagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Ibu dalam menyusun modul berdiferensiasi? Ada Bu, dengan mengikuti workshop dan pelatihan penyusunan modul ajar berdiferensiasi yang diselenggarakan oleh komunitas sekolah yang ada di sekolah saya Bu. Ada lagi Bu kira-kira? Saya rasa itu saja Bu, berhubung waktu itu untuk membuat rencana itu juga tinggal sedikit. Ya Ibu, baik. Jadi dari keseluruhan yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang lebih mudah dan lebih efektif yang Ibu Linda bisa lakukan dalam waktu dekat? Ya menurut saya, karena saya orangnya tipe yang suka belajar langsung mempraktekkan, jadi saya rasa dengan mengikuti pelatihan penyusunan modul ajarlah yang lebih efektif untuk saya lakukan Bu. Baik Ibu, sesuai dengan rencana tadi, kira-kira Ibu membutuhkan siapa supaya bisa terlaksana? Ya saya membutuhkan kepala sekolah dan teman-teman saya yang berada di komunitas sekolah saya. Oke, baik Ibu Linda. Lalu kira-kira rencana ini kapan Ibu mau lakukan? Insya Allah pekan depan Bu akan saya lakukan. Oke, baiklah Ibu, dari percakapan ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya alhamdulillah Bu, saya sudah mulai mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami Bu. Oke, baik Ibu Linda, berarti Ibu Linda sudah ada gambaran ya Iya. terkait dari solusi atas permasalahan yang Ibu Linda alami. Nah, sekarang saya tunggu aksinya ya Bu. Iya insya Allah Bu. Oke, baik Ibu Linda, semoga percakapan kita hari ini bisa nanti berlanjut lagi di kemudian hari ya. Iya insya Allah Bu. Alhamdulillah Ibu Wani sudah melakukan coaching tadi terhadap coachingnya ya. Iya Bu. Iya, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Baik Ibu Lina, terima kasih. Jadi tadi sudah saya lakukan coaching dan saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yang dimana pada alur tirta itu kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari coach, sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi. Ya, betul sekali Bu, dan menurut saya tadi juga pada saat saya mengamati Ibu sudah lakukan itu semua dengan baik. Jadi prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, jadi baik, terima kasih Ibu Lina. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya bisa lebih paham lagi tentang proses alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching secara baik lagi Bu. Baiklah Ibu, semoga
ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari hari ini. Jadi sebagai observer, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, dan kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik Bu Lina. Jadi begini Bu Lina, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pertama-tama coach dan coaching akan saya amati nilai sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan coach bisa menjawabnya, merespon pertanyaan dari coachnya, dan disesuaikan juga, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching ini? Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik saya akan kembangkan tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Indikator tercapaian bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini, Bu Lina? Yang pastinya saya inginkan adalah coach saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya, Bu. Ya, demikian dulu Bu Lina observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu Wani. Waalaikumsalam Ibu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Lina. Ibu Lina sendiri kabar bagaimana? Alhamdulillah baik, Ibu. Dengar-dengar ada yang Ibu mau sampaikan ya? Iya Bu, ada nih yang ingin saya sampaikan. Oh iya, begini ya Bu, bincang-bincang kita hari ini tidak memakan waktu lama, mungkin sekitar 5-10 menit saja. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa resah dan gelisah karena sudah memasuki tahun ajaran baru, namun saya belum ada persiapan untuk mengajar di kelas. Oh seperti itu ya Bu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi? Ya Ibu, jadi sekarang kan kurikulum menuntut kita untuk membuat modul ajar yang memenuhi kebutuhan murid. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Sementara saya belum paham Bu, bagaimana untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi. Oh seperti itu ya masalahnya. Lalu kira-kira dari perbincangan kita kali ini, Ibu Wani inginkan dalam hal apa? Ya, jadi yang saya inginkan itu bagaimana keresahan saya itu bisa terjawab Ibu. Bagaimana saya bisa menemukan solusi terhadap apa yang saya resahkan. Bagaimana saya bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk membuat modul ajar Ibu sehingga bisa saya pergunakan dalam kelas. Oh iya, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari keresahan yang Ibu alami sekarang. Lalu kira-kira menurut Ibu perubahan-perubahan apa yang Ibu ingin dapatkan yang lebih spesifik lagi? Jadi perubahan yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa mempunyai keterampilan dan pengetahuan tentang penyusunan modul ajar yang berdiferensiasi. Seperti itu ya. Kalau pengetahuan dan keterampilan kan level baiknya kan ada di level 10 ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu sekarang ada di level berapa? Kalau menurut saya sih Bu, saya masih berada di level 5 karena pengetahuan dan keterampilan saya dalam menyusun modul ajar itu saya anggap masih rendah. Oh, jadi Ibu masih di level 5 ya. Kalau sekarang Ibu mau tingkatkan ke level berapa?
Kalau bisa Bu, saya berada di level 8 atau 9 lah. Karena saya merasa bahwa proses menuju dari 5 ke 8 atau 9 itu sudah membutuhkan proses pembelajaran yang baik. Iya, berarti ada usaha yang harus ibu lakukan untuk mencapai ke level 8 atau 9 ya Bu ya. Iya, Lalu menurut ibu usaha apa yang ibu bisa lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang seperti ibu harapkan tadi? Iya, karena ini sudah ada juga pembelajaran mandiri di PMM, jadi saya bisa mengikuti Ibu topik pembelajaran berdiferensiasi di PMM. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin ibu bisa lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi? Iya, ada Ibu, salah satunya nanti ini saya akan mengikuti workshop atau pelatihan tentang pembuatan modul ajar berdiferensiasi yang dilakukan oleh komunitas belajar saya di sekolah Bu. Itu bagus sekali tuh Bu. Ada lagi tidak? Saya rasa cukup itu Ibu. Dari keseluruhan yang ibu sampaikan solusi-solusinya itu kira-kira yang lebih mudah dan dapat ibu lakukan dalam waktu dekat dan efektif bagi ibu kira-kira yang mana Bu? Kalau menurut saya Ibu, saya akan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh sekolah saya Ibu, karena saya juga tipenya orang suka belajar sampai mempraktekkan secara langsung. Oke, jadi ibu ingin mengikuti workshop ya? Iya. Iya, dari rencana itu kira-kira ibu membutuhkan siapa untuk melakukannya? Iya. Jadi yang pertama-tama tentunya dengan kepala sekolah Ibu sebagai pimpinan di sekolah kami, dengan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi kapan rencananya ibu akan melakukan? Rencananya minggu depan Ibu. Oh, minggu depan ya. Baik ibu, dari percakapan ini apa yang ibu sudah dapatkan? Ya, jadi mulai dari percakapan tadi dari awal sampai sekarang Ibu, yang saya dapatkan adalah saya sudah ada gambaran ya Bu terkait dengan solusi terhadap keresahan dan kesulitan yang saya alami. Berarti ibu sudah dapat gambaran solusinya ya? Iya. Sudah ada. Jadi sekarang saya tunggu aksinya Bu. Iya, siap. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan Bu, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dan saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dan dengan alur tirta tersebut saya bisa menggali informasi dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi Ibu melakukan proses coaching berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan sehingga coaching bisa menemukan solusinya dari permasalahannya, dan juga coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya Bu, saya rasa kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya akan menggali lebih jauh lagi tentang proses alur tirta dalam teknik coaching. Jadi saya bisa mengetahui lagi dan bisa melakukan coaching lagi lebih baik daripada hari ini. Iya, baiklah Bu, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.